Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lupina Hadawati, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Nuruddin 1, Kota Banjarmasin. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 di UIN Samarinda. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 3 dengan tema Masa Dewasa Nabi Muhammad SAW. Mari ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Baik. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Senyum bagi luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir anak ibu? Orang yang ada hadir, ada yang tahu kabarnya kemana? Oke, sekarang untuk memulai acara, kita sama-sama berdoa yuk. Sekarang kita berdoa, doa belajar seperti yang kita lakukan setiap hari. Anak-anak ibu semuanya, sebagai warga negara yang baik, kita harus hafal dengan lagu-lagu kebangsaan kita. Sekarang kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Karena materi kita hari ini tentang sejarah kebudayaan Islam, tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang cinta pada nabinya? Siapa yang sayang pada nabinya? Yuk sama-sama kita menyanyikan lagu. Sama-sama semangat ya. Mulai ya. Semangat semuanya kita nyanyinya ya. Nah, ya. Ya
Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa sayang? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Nih, masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Sekarang ibu tanya, siapa nama dari nama ibu Nabi Muhammad? Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Siapa nama kakak Nabi Muhammad? Siapa nama paman Nabi Muhammad? Nabi kita Nabi Muhammad SAW mempunyai istri yang sangat mendukung perjuangan Nabi kita. Siapa nama beliau? Siapa? Siti Khadijah. Nah, hari ini ibu bercerita tentang masa dewasa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah pada saat umur beliau 25 tahun. Nah, dan Khadijah waktu itu berumur 40 tahun. Nah, Khadijah itu seorang wanita kaya raya. Pekerjaan beliau adalah berdagang. Nah, apa pekerjaan Khadijah? Berdagang. Nah, Nabi Muhammad beliau terkenal dengan sikap jujur, sikap amanah, sikap dapat dipercaya. Nah, sikap Nabi Muhammad itu disebut apa? Siapa yang tahu? Siapa sayang? Ya, disebut Al-Amin. Karena Nabi Muhammad orangnya dapat dipercaya. Nah, Nabi Muhammad disukai karena apa sayang? Karena memiliki akhlak yang mulia. Sekarang ibu kita cari bahwa tahun ini dulu biar. Ibu tanya, nih, Burhan Pian, kan Nabi Muhammad sudah ada nih. Contoh kita orang sekarang yang dapat meneladani dari sikap Nabi Muhammad itu apa yang dapat kita ambil sayang? Akhlak mulia. Apa contohnya? Jujur. Apa lagi? Baik. Contohnya kalau Burhan Pian. Nah, Burhan Pian nih, kayak apa caranya berbuat baik? Contohnya? Dia menolong. Apa lagi? Ikhlas. Nah, saat Pian belanja di warung, nah tiba-tiba penjualnya nih nggak ada di tempat nih. Nah, terus karena penjualnya nggak ada di tempat, kan nggak ada yang lihat nih. Makanan di situ ada. Nah, sikap Pian sebaiknya kayak apa, Pintar? Tidak boleh diambil. Karena kalau Pian ambil itu sama dengan mencuri. Mencuri itu akhlak terpuji ke akhlak tercela. Nah, saat di sekolah ada tugas dari ibu. Tugasnya ini menyelesaikan tugas yang ibu berikan. Ibu pesan tidak boleh nyontek, tidak boleh tengok kiri, tengok kanan. Nah, apa yang harus dilakukan, Pian? Belajar sungguh-sungguh. Iya, belajar sungguh-sungguh menjawab sendiri. Nah, tadi siapa nama istri Nabi? Khadijah. Berapa dari usianya Nabi menikah dengan Khadijah? Khadijah? Apa tadi sifat Nabi? Jujur. Apa lagi? Nah, tadi sampai sini tadi ada yang ditanyakan tentang Nabi Muhammad? Ada? Sudah cukup paham? Apa yang kita ambil dari sejarah Nabi Muhammad? Sikap terpujinya apa aja sayang? Dipercaya. Tidak sombong. Rajin menolong. Rajin menolong. Apa lagi? Bekerja keras. Bekerja keras. Nah, paham? Paham. Nah, kalau ibu beri soal, tugasnya kelompok nih. Nah, tugasnya kelompok. Tugasnya kelompok. Masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Pekerjaan Nabi tadi apa sayang? Kita ada 3 kelompok ya ini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tugasnya kegiatan menceritakan kembali tentang Nabi Muhammad. Bekerjanya sama
bersama-sama sayang. Tulis nama kelompoknya, anggotanya siapa aja? Tulis namanya dulu sini. Anggotanya siapa aja? Kelompok 2, sini kelompok saya, sini 1, sini 2, sini 3. Silakan isi. Kelompok 1, 2, 3, ayo sayang. Kembali tuliskan sejarah singkat tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuliskan cerita singkatnya aja. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Beliau masa dewasanya membantu pamannya berdagang. Tulis aja dulu. Tulis aja. Habis ini kita presentasi ke depan ya. Tuliskan sejarah Nabi Muhammad ketika dewasa. Ya. Tuliskan dulu jawabannya. Tulis cerita singkat dan sini Muhammad menuliskannya. Nah, cerita singkat Nabi Muhammad. Nah, ini baca di sini ya. Jadi kalau pengen mulai ceritanya sini kita baca satu-satu ya, bagi satu kelompok. Tadi kita menjelaskan Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah usia berapa. Nah, bisa disalin kembali. Ada di sini dulu saya, fokus di sini dulu saya. Saya baca dulu. Paham? Ini ada di depan, lihat. Sejarah singkat Nabi Muhammad. Bisa disalin sayang. Lihat di depan, lihat di depan. Nah, lihat di depan. Bisa disalin sayang. Ayo. Singkat aja sayang ya, singkat aja. Singkat aja saling. Tugas dia, tadi kan dijelaskan tuh. Nah, sejarah singkatnya tentang Nabi Muhammad. Ya sudah, Bapak silakan maju ke depan. Satu orang perwakilan Bapak untuk membacakan hasil dari dapat Bapak dari yang Ibu jelaskan. Pertanyaannya apa sayang? Kita menuliskan cerita singkat tentang dewasa Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang, biar saya ceritakan Nabi Oke dapat cerita Ibu tadi. Hah? Ya. Ya. Pekerjaan beliau dewasa apa saya? Iya. Nah, tepuk tangan dulu. Iya, tepuk tangan. Subhanallah. Sekarang kelompok 3, Aida silakan. Silakan.
sadar sifat-sifatnya? Silakan. Silakan tepuk tangan. Nah, dari hasil kelompok Tuhan Pian tadi, dari hasil kelompok anak-anak ibu tadi dapat ibu beri evaluasi. Nah, yang sifat Nabi tadi apa aja jadi itu? Hah? Bener, amanah, dapat dipercaya. Alhamdulillah. Nabi dewasa, Sidin berusaha, usaha Sidin tadi apa? Berjaga. Nah, Nabi juga terkenal dengan sifat yang mulia. Artinya apa sayang? Jujur, percaya, selalu bertanggung jawab. Sama seperti kalian anak-anak ibu. Kalau diberi tugas harus selesai, diselesaikan. Kalau ada PR, mengerjakannya di mana pintar? Di rumah. Mengerjakan PR di rumah itu termasuk apa? Bertanggung jawab. Nah, dari hasil pelajaran kita hari ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya kita meneladani Nabi Muhammad di setiap saat, di setiap waktu dan bersikap rendah hati. Nah, sampai di sini kegiatan tadi yang Bu Hanfia kurang mengerti di mana? Tentang sejarah Nabi. Ada yang tidak mengerti? Ada. Nah, kita Nabi itu kan orang yang mulia nih. Berarti kita harus apa? Mencontoh sikap Nabi. Nah, contohnya kayak apa tadi sayang? Jujur. Ada Nabi mengajarkan kita yang wajib kita lakukan sehari semalam 5 kali. Perintah apa itu? Sholat. Nah, berapa kali sehari semalam kita sholat? 5 waktu. Kita tanamkan dalam hati, kita mencontoh Nabi, kita harus sholat karena Nabi orang yang mulia aja masih sholat, apalagi kita yang cuma manusia. Anak ibu kalau masih kecil, ini kan masih kecil nih, jangan lupa baca Al-Quran. Siapa yang baca Al-Quran di rumah? Ya sudah, juz berapa sayang? Juz 28. Nah, subhanallah. Yang belum bisa baca Al-Quran, baca apa sayang? Baca Al-Quran, baca Iqra, lazim belajar, termasuk mencontoh sifat siapa? Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapkan salawat untuk Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, dari sekian penjabaran ibu tadi, anak-anak ibu sudah memahami? Nah, untuk kegiatan kita hari ini sudah selesai. Nah, karena kegiatan selesai, yuk kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pulang, kita ya kita baca doa pulang dulu yuk. Kalau berdoa saya ada berdoa. Jika aku berdoa, duduk yang tertib. Mulut tidak bersuara, tapi dulu perintah berdoa, baru berdoa. Ayo tangannya ditadahkan. Berdoa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzibni
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.